Halo, selamat malam. Apa saya bersama dengan CEO Pintu, Bapak Jet? Iya, betul. Oke, kalau gitu sekarang kita mulai ya. Saatnya sesi wawancara. Karena banyak banget yang udah nanya, apalagi di Telegram Pintu. Ini selalu banyak yang nanyain tentang spread. Jadi kenapa kasus spread ini harga beli dan harga jual itu berbeda di aplikasi Pintu? Kebanyakan bagi pemula ketika melakukan jual atau beli pasti heran nih. Loh kok harga jual sama harga beli beda gitu. Nah, itu bagaimana penjelasannya dari Bapak Jet? Boleh. Jadi perbedaan harga jual dan harga beli itu dinamakan spread. Spread ini adalah uh, apa namanya perbedaan harga beli dan harga jual. Dan kenapa ada perbedaan harga beli dan harga jual? Karena di setiap market, apakah itu pintu ataupun market lain, memang selalu ada perbedaan harga, di mana perbedaan harga itu adalah uh, keuntungan yang diambil oleh seorang market maker. Market maker ini adalah sebuah pihak yang memberikan likuiditas atau yang menjadi pembeli atau penjual di sisi lain. Misalnya teman-teman membeli Bitcoin, si market maker ini bermain sebagai penjual untuk menjual Bitcoin tersebut ke teman-teman. Nah, untuk bisa melakukan hal ini, untuk si market maker itu bisa melakukan operasional market making, mereka perlu perlu membuat sebuah spread untuk mendapatkan sebuah keuntungan. Jadi kira-kira begitu. Dan biasanya market maker ini bisa dikatakan keuntungannya sangat sangat sedikit karena mereka di satu sisi mengambil resiko kan. Kalau mereka jual Bitcoin contohnya, mereka harus mengcover posisi tersebut dengan membeli lagi Bitcoin tersebut di harga yang di waktu yang di waktu nantinya. Sehingga biasanya ujung-ujungnya market maker ini bisa dikatakan keuntungannya sangat 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 sedikit. Jadi sebetulnya spread ini rekayasa pintu atau otomatis aja gitu. Jadi sebenarnya otomatis karena kita mengambil harga dari berbagai pasar, bukan cuma pasar lokal tapi juga sebenarnya pasar dunia. Dan kita mencoba mencari harga yang terbaik untuk di saat itu yang dimana si market maker ini bisa menawarkan ke pelanggan kita. Oke, ini semoga menjawab tentang permasalahan kasus spread ini ya. Ini memang membuat keresahan para pengguna pintu. Tapi ya mungkin biar saya tambahin penjelasannya dari Bapak Jet. Itu kenapa ada spread, itu karena sederhananya harga jual dan harga beli itu berbeda karena adanya konflik kepentingan. Kita sebagai pembeli pengen harganya murah, sedangkan penjual pengen harganya mahal. Jadi supaya supply and demand ketemu, maka harus ada spread. Itu ya Pak Jet. Betul. Nah, terus pada pertanyaan berikutnya, masih masalah tentang keresahan pengguna nih. Kenapa pintu tidak berlisensi OJK? Jadi pintu ini regulatornya bukan OJK, regulator dari dunia cryptocurrency dan exchanger-exchanger seperti Pintu itu di bawah Bapepti. Bapepti ini bergerak di bawah Menteri Perdagangan. Kenapa nggak di OJK tapi di Bapepti? Itu karena di Undang-Undang Indonesia, cryptocurrency itu diklasifikasikan sebagai komoditas, sehingga bukan produk keuangan atau produk finansial. Jadi di luar wewenang OJK. Nah, kalau jatuhnya sebagai komoditas, itu jatuhnya di bawah wewenang Bapepti. Jadi contohnya komoditas-komoditas lain seperti minyak sawit, emas, batu bara, itu semuanya jatuhnya di bawah wewenang Bapepti. Dan karena itu Pintu sendiri juga di bawah wewenang Bapepti. Dan Pintu juga salah satu exchanger bersama teman-teman yang lain seperti Indodax, Zipmax, Toko Crypto, Upbit, di mana kita bareng-bareng juga udah semuanya mendapat lisensi dari pemerintah untuk uh, melakukan service ini. Oke, jadi itu buat pertanyaan teman-teman yang masih pemula terus mau berinvestasi di Bitcoin. Kenapa di platformnya Pintu tidak ada nomor izin OJK? Nah, itu sudah dijelaskan oleh CEO Pintu. Memang kripto statusnya komoditas, jadi di bawah wewenang Bapepti.
Karena udah diawasi Bapepti, maka teman-teman yang mau berinvestasi di Pintu tidak perlu khawatir karena Pintu sudah terdaftar di Bapepti. Nah, eh, cukup sekian saja pertanyaan dari saya. Maka berikutnya akan kita tutup sesi wawancara ini. Sebelumnya saya putus dulu ya salurannya. Terima kasih banyak kepada Bapak Jet selaku CEO Pintu yang telah hadir dalam sesi wawancara ini. Selanjutnya saya akan memberikan kesimpulan kepada teman-teman penonton video ini dimanapun mereka berada, dan sebesar apapun semangat mereka dalam mempelajari aset digital cryptocurrency ini. Oke, demikianlah penjelasan mengenai lebarnya spread dan perdagangan kripto. Memang kasusnya spread yang lebar itu adalah terjadi secara otomatis, dan perdagangan kripto yang berada di bawah pengawasan Bapepti bukan OJK itu karena kripto sendiri adalah komoditas. Perlu bagi kita untuk mengetahui mekanisme pasar dan regulasi yang berlaku agar kita dapat mengambil keputusan investasi yang bijak. Saya sangat menganjurkan untuk kepada teman-teman pemula yang berada di luar sana agar lebih semangat lagi dalam mencari informasi, dalam memahami perkembangan tren dan juga regulasi ya, bedanya OJK sama Bapepti. Jangan ragu untuk berkonsultasi di grup Telegram Pintu ya. Itu konsultasi bisa, curhat juga bisa di sana. Ya, terima kasih atas perhatiannya teman-teman. Sekali lagi saya sangat-sangat berterima kasih kepada Bapak Jet selaku CEO Pintu, dan semoga informasi ini bermanfaat bagi kita semua. Sekian, terima kasih. Selamat malam kepada semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.